Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana nih kabar Ananda semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Ananda semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Nah, hari ini Ibu akan cek hadiran Ananda semuanya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Bagus, semuanya hadir ya Ananda. Pertahankan terus kehadiran Ananda ya. Oke, baik. Hari ini Ananda semuanya kita akan belajar mengenai pendapatan nasional. Yang dimana ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi manfaat pendapatan nasional bagi suatu negara. Yang ketiga, menjelaskan konsep-konsep pendapatan nasional seperti GDP atau PDB, GNP atau PNB, NNP, NNI, PI, dan DI. Dan yang terakhir, menyimpulkan pentingnya pendapatan nasional dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Coba Ananda semuanya perhatikan slide di mana ada gambar aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu seperti ada jual beli di pasar, kemudian ada bercocok tanam di sawah, kemudian ada di kegiatan produksi di pabrik. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab mengapa masyarakat melakukan berbagai kegiatan ekonomi tersebut? Oke, jawabannya betul ya Nanda. Berikan aplaus. Nah, emang jadi masyarakat melakukan berbagai kegiatan ekonomi tersebut seperti yang tadi bertani, bekerja di pabrik, dan berdagang. Itu dengan tujuan utama yaitu tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam, untuk memperoleh pendapatan, menghasilkan barang dan jasa, dan mencapai kesejahteraan di mana agar masyarakat mampu menjangkau fasilitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang lebih baik. Nah, Ibu ada satu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana cara mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara? Ada yang bisa menjawab? Oke, benar sekali ya, berikan aplaus. Jadi, kita bisa lihat dari pendapatan masyarakat, misalnya lewat pendapatan per kapita. Kalau rata-rata pendapatannya tinggi, maka biasanya kesejahteraan masyarakatnya juga akan lebih baik. Nah, bagus sekali jawaban Ananda sudah mengarah ke arah materi kita hari ini. Oke, Ananda semuanya, nanti Ibu akan memberikan soal kasus yang dimana Ananda akan mengerjakan secara berkelompok dan nanti silahkan bagi menjadi 2 kelompok untuk menjawab soal kasus tersebut. Namun sebelum kita memasuki diskusi kelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait materi kita hari ini, yaitu pendapatan nasional. Definisinya yaitu dapat diartikan secara sederhana, pendapatan nasional yaitu pendapatan masyarakat dalam suatu negara dalam periode tertentu, biasanya itu dalam 1 tahun. Dan pendapatan nasional tentunya memiliki manfaat kan. Yang pertama itu ada mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa. Dan yang kedua, untuk membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahunnya. Yang ketiga, untuk membandingkan perekonomian antar negara di Asia. Misalnya itu perekonomian Singapura dibandingkan dengan perekonomian kita yaitu Indonesia. Dan yang keempat, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Nah, Anda semuanya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, adapun konsep-konsep pendapatan nasional, yaitu yang pertama, PDB atau Produk Domestik Bruto atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Gross Domestic Product. Nah, ini adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri, baik itu oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing yang berada di dalam negeri tersebut.
Contohnya itu ada perusahaan Jepang membuat mobil di Indonesia. Nah, itu termasuk ke PDB Indonesia. Kemudian yang kedua ada PNB, yaitu Produk Nasional Bruto atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Gross National Product. Nah, ini adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara. Baik itu warga negara yang berada di dalam negeri maupun warga negara yang di luar negeri. Contohnya itu yang di luar negeri yaitu ada warga negara Indonesia yang membuka restoran di Malaysia. Nah, itu termasuk ke PNP. Dan yang ketiga, NNP, yaitu Net National Product, yaitu PNB tadi dikurangi dengan penyusutan. Intinya itu adalah hasil bersih produksi nasional. Dan yang keempat, NNI, yaitu Net National Income. NNP tadi dikurangi dengan pajak tidak langsung. Itu intinya pendapatan bersih yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Dan yang kelima, ada PI, yaitu personal income, adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh individu, termasuk yang tidak berasal langsung dari kerja, contohnya itu bantuan. Dan yang terakhir ada DI atau disposable income, adalah pendapatan yang digunakan setelah dikurangi pajak langsung. Itu bisa untuk ditabung atau dibelanjakan. Nah, Ananda, Ibu akan memberikan soal kasus. Namun sebelum itu, tolong bagi menjadi 2 kelompok, yang dimana nantinya akan Ibu berikan LKPD yang berisikan soal kasus yang akan Ibu berikan. Adapun soalnya yaitu suatu negara memiliki data sebagai berikut dalam miliar rupiah. Yang pertama, PDB-nya 50.000, kemudian pendapatan faktor neto dari luar negerinya 2.000, penyusutan depresiasinya 5.000, dan pajak tidak langsungnya 3.000. Kemudian ada transfer payment, yaitu sebanyak 1.500, dan pajak perseroannya 1.200. Kemudian ada laba ditahan 800, dan iuran asuransinya 1.000. Kemudian yang terakhir ada pajak langsungnya 700. Nah, dalam soal kasus tersebut, Ananda diminta untuk menghitung PNB, kemudian menghitung NNP, menghitung NNI, menghitung PI, kemudian menghitung DI. Nah, 5 soal tersebut, Ibu akan membaginya, yaitu 3 soal pertama dikerjakan oleh kelompok 1. Kemudian 2 soal terakhir, yaitu soal 4 dan 5, akan dikerjakan oleh kelompok 2. Nanti tolong diskusikan bersama kelompok, pastikan semuanya ikut berdiskusi, tidak ada yang hanya menumpang nama, dan Ibu berikan waktu 10 menit dari sekarang. Jika ada yang ragu atau masih bingung, bisa ditanyakan. Baik, 10 menit dari sekarang. Oke, terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah menjawab ke depan jawaban dari soal-soal pada kasus tersebut. Nah, Ananda semuanya, mari kita bahas satu persatu soal tersebut. Mari kita lihat dari soal yang pertama, yaitu menghitung PNB. Dengan rumusnya yaitu PDB ditambah dengan pendapatan faktor neto luar negeri. Ya, betul ya rumusnya. Dengan angkanya yaitu 50.000 ditambah dengan 2.000. Jadi dapat dihasilkan PNB-nya yaitu 52.000. Betul ya? Nah, yang kedua, menghitung NNP dengan rumus PNB dikurangi dengan penyusutan, di mana angkanya yang tadi PNB-nya didapatkan yaitu 52.000 dikurangi dengan 5.000 penyusutannya. Jadi hasilnya yaitu NNP sebanyak 47.000. Nah, yang soal yang ketiga, menghitung NNI, di mana rumusnya yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung, dengan angka yaitu 47.000 dikurangi dengan 3.000. Jadi dapat dihasilkan NNI-nya yaitu 44.000. Betul ya? Nah, yang keempat, menghitung PI, di mana rumusnya yaitu NNI ditambah transfer payment dikurang pajak perseroan ditambah laba ditahan, kemudian ditambah iuran asuransi, di mana angkanya yaitu 44.000 ditambah 1.500, kemudian dikurang 1.200, ditambah 800, kemudian ditambah 1.000. Jadi
45.500 dikurangi 3.000 dapat dihasilkan PI-nya yaitu 42.500. Betul ya Nanda? Nah, kemudian soal yang terakhir yaitu menghitung DI, di mana rumusnya yaitu PI dikurangi dengan pajak langsung, di mana angkanya yaitu PI sebanyak 42.500 dikurangi dengan 700 pajak langsungnya. Dapat dihasilkan DI-nya yaitu 41.800. Betul ya jawabannya semuanya. Berikan A+ kepada Nanda. Kedua kelompok yang sudah menjawab dengan benar. Baiklah Nanda semuanya, hanya sekian materi kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa pendapatan nasional merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kegiatan atau aktivitas ekonomi dalam suatu negara dalam satu periode. Berapa tadi biasanya? Ya benar, 1 tahun. Kemudian melalui pendapatan nasional ini, kita dapat memahami bagaimana tingkat produksi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai konsep seperti PDB, PNB, hingga DI tadi membantu memberikan gambaran yang lebih rinci atau jelas tentang kondisi ekonomi dalam suatu negara. Namun, pendapatan nasional tidak selalu mencerminkan kesejahteraan secara menyeluruh, karena tidak memperhitungkan pemerataan pendapatan di dalam masyarakat. Baik Ananda semuanya, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, apakah Ananda semuanya masih ada yang ingin bertanya atau masih ada yang tidak mengerti? Jika tidak ada, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Jika ada kata-kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.